Halo Hajenios, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar pendidikan Pancasila dan Bahasa Indonesia kelas 2 Kurikulum Merdeka. Kita akan belajar pendidikan Pancasila terlebih dahulu. Kita akan belajar bab Kita Beragam Tetapi Tetap Satu. Bab 3 Pendidikan Pancasila. Pada bab ini kita akan belajar mengenai yang pertama menyebutkan identitas diri dengan lengkap, kemudian membedakan identitas diri dengan orang lain, dan menghargai keragaman identitas di lingkungan rumah dan sekolah. Materi yang pertama menyebutkan identitas diri dengan lengkap. Pernahkah kamu berkenalan dengan teman baru di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan rumah? Saat berkenalan dengan teman baru, kita akan menyebutkan nama sebagai identitas diri. Apakah identitas diri itu? Identitas diri adalah ciri-ciri seseorang yang dapat membedakan dirinya dengan orang lain. Kemudian apa saja ya yang termasuk dalam identitas diri yang lengkap? Apa saja yang perlu kita sebutkan saat memperkenalkan diri? Identitas diri yang lengkap meliputi nama lengkap, alamat, jenis kelamin, agama, golongan darah, dan hobi. Yuk kita menyebutkan identitas diri. Pada kesempatan kali ini ada Ahmad yang ingin memperkenalkan diri. Halo, nama saya Ahmad. Saya tinggal di Jalan Cepaka nomor 5. Saya berjenis kelamin laki-laki. Setiap sore saya selalu pergi mengaji bersama teman-teman di masjid. Saya bergolongan darah B. Saya sangat suka bermain bola. Nah, coba sebutkan identitas diri yang lengkap itu meliputi apa saja? Ada nama, alamat, jenis kelamin, agama, golongan darah, dan hobi. Yuk kita sebutkan identitas diri Ahmad. Nama adalah Ahmad. Alamatnya ada di Jalan Cempaka nomor 5. Jenis kelaminnya laki-laki. Ahmad beragama Islam karena pergi beribadah dan mengaji di masjid. Dan Ahmad bergolongan darah B dan memiliki hobi bermain bola. Selanjutnya, identitas itu ditulis dalam beberapa berkas. Nah, berikut ini ada berkas-berkas identitas diri seperti kartu pelajar, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, surat izin mengemudi, piagam penghargaan, dan ijazah. Jadi, berkas-berkas ini memiliki identitas-identitas yang sudah kita sebutkan tadi. Materi yang kedua adalah membedakan identitas diri dengan orang lain. Identitas terdiri dari dua macam, yaitu identitas personal dan identitas sosial. Identitas personal itu meliputi ciri-ciri fisik seperti tinggi badan, warna kulit, bentuk mata dan hidung, bentuk rambut, dan gaya bicara. Sedangkan identitas sosial meliputi ras dan suku, agama, asal negara, dan pendidikan. Yuk kita coba identifikasi keragaman personal di lingkungan keluarga. Ini adalah Kak Adi. Kak Adi memiliki kulit sawo matang, rambut keriting, dan hobi bermain bola. Ini adalah Ani. Ani memiliki kulit putih, rambut lurus, dan hobi bermain boneka. Jadi Kak Adi dan Ani memiliki keragaman personal. Meliputi apa saja? Warna kulit, bentuk rambut, dan hobi atau kesukaan. Kemudian kita akan identifikasi nih keragaman sosial di lingkungan keluarga. Ini ibu. Ibu berasal dari Maluku sehingga ibu dapat berbicara bahasa Maluku. Dan ini adalah ayah. Ayah berasal dari Jawa Barat sehingga ayah dapat berbicara bahasa Sunda. Kita bisa identifikasi bahwa ayah dan ibu memiliki keragaman sosial berupa suku dari mereka berasal.
Kemudian kita akan mengidentifikasi keragaman personal yang ada di lingkungan sekolah kita. Selanjutnya, kita akan mengidentifikasi keragaman personal dan sosial di lingkungan sekolah. Ini adalah Hafsah. Hafsah lahir di Sumatera Barat. Hafsah berasal dari suku Padang. Hafsah seorang anak perempuan yang memiliki kulit sawo matang dan ia beragama Islam. Ini adalah Kade. Kade lahir di Bali. Kade berasal dari suku Bali. Kade seorang anak laki-laki yang berkulit putih dan ia beragama Hindu. Dari sini kita bisa lihat Hafsah dan Kade memiliki keragaman personal berupa warna kulit dan memiliki keragaman sosial, suku, asal tempat mereka lahir, dan agama yang dianut. Meskipun memiliki perbedaan identitas sosial, Hafsah dan Kade saling menghargai. Ini juga harus kita lakukan ya, meskipun memiliki teman yang beragam, meskipun memiliki teman yang beraneka ragam, baik keragaman personal maupun sosial, kita harus saling menghargai. Kemudian, materi yang ketiga adalah menghargai perbedaan identitas. Perbedaan menjadi keunikan setiap anggota keluarga dan warga sekolah. Kita harus menerima dan saling menghormati perbedaan dan keragaman itu. Kita harus saling berteman, tidak boleh saling mencemooh. Sikap menghargai akan membuat hubungan tetap rukun dan hidup dengan damai. Jadi, genius semua harus tetap rukun ya dengan teman-teman dan keluarga meskipun memiliki perbedaan identitas personal ataupun sosial. Selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia. Kita belajar mengenai bijak memakai uang, bahasa Indonesia bab 6. Pada bab ini apa saja yang akan kita pelajari? Kita akan belajar mengenai yang pertama, menyebutkan cara mendapatkan uang. Kedua, menyebutkan peribahasa dan maknanya. Tiga, mengenali rima dalam pantun. Materi yang pertama adalah menyebutkan cara mendapatkan uang. Pasti jenius semua sering nih jajan di kantin bersama teman-teman, membeli beraneka ragam jenis makanan seperti buah-buahan, es, dan gorengan. Nah, untuk mendapatkan makanan atau membeli sesuatu, kita pasti menggunakan uang. Uang adalah alat pembayaran. Dengan uang kita bisa membeli barang yang kita inginkan. Untuk membeli sesuatu kita memerlukan uang, sehingga uang sangat penting di kehidupan kita. Nah, mengenai uang ada dua jenis uang yang harus jenius ketahui. Ada apa saja? Yang pertama uang kertas dan yang kedua adalah uang logam. Nah, bagaimana ya kita bisa mendapatkan uang? Kita akan belajar cara-cara apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan uang. Yang pertama, kita bisa mengikuti lomba berhadiah seperti lomba menyanyi, lomba membaca puisi, cerdas cermat, membuat puisi, dan lain sebagainya. Dengan mengikuti lomba berhadiah, kita bisa mendapatkan hadiah ketika kita menang. Selain itu, kita juga mendapatkan banyak manfaat seperti berkenalan dengan teman baru, mendapatkan pengalaman, dan tentunya mendapatkan pelajaran baru. Selanjutnya, kita bisa menjual jasa. Kita bisa menjual keahlian yang kita miliki. Seperti kita bisa menjadi seorang guru untuk memberikan jasa pendidikan. Kemudian
Kemudian kita juga bisa memberikan jasa membuat bangunan atau kita sebut juga sebagai arsitek. Nah, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang menjual jasa. Dan yang ketiga, kita bisa menjual barang atau hasil karya yang kita miliki. Contohnya, jenius bisa memasak makanan dengan lezat atau bisa membuat karya tulis dan kerajinan tangan yang menarik. Genius bisa menjual karya-karya tersebut sehingga genius bisa mendapatkan uang. Berbicara tentang cara mendapatkan uang, kita pasti kenal yang namanya jenis-jenis pekerjaan atau profesi. Apa sih profesi itu? Profesi adalah sesuatu yang kita kerjakan sesuai keahlian untuk mendapatkan uang. Jadi, kita bekerja sesuai keahlian yang kita miliki. Ada apa saja ya jenis-jenis pekerjaan? Nah, ini gambar apa? Yuk, Genia sebutkan. Benar sekali, ini adalah profesi dokter. Dokter bekerja dengan memberikan jasa kesehatan. Dokter akan melayani kita saat kita meminta obat ataupun saat kita menderita sakit. Kemudian ada penari. Siapa di sini yang suka menari? Nah, penari ini adalah salah satu jenis profesi ya. Penari bisa menarikan berbagai jenis tarian, baik tarian modern ataupun tarian tradisional. Selanjutnya ada, betul sekali, polisi. Polisi adalah profesi yang sangat mulia di mana polisi menjaga ketertiban di lingkungan sekitar. Polisi juga bertugas untuk menertibkan dan mengamankan kondisi di lingkungan. Selanjutnya, apa ya ini? Ya, pedagang. Pasti jenius semua sudah sering banget nih ketemu pedagang. Ada pedagang makanan, pedagang baju, pedagang alat-alat, dan banyak sekali jenis pedagang di sekitar kita. Berdagang adalah salah satu jenis profesi yang sangat baik untuk dilakukan karena kita bisa menjual karya ataupun menjual dagangan yang kita miliki. Dan terakhir ada, betul sekali, guru. Guru adalah profesi yang sangat mulia. Guru memberikan jasa berupa jasa pendidikan, mengajarkan kita hal-hal baru dan hal-hal yang tidak kita pahami. Oleh karena itu, jenius semua harus menghargai guru-guru jenius ya. Nah, ini adalah jenis-jenis pekerjaan atau profesi yang sering kita lihat dan masih banyak lagi profesi-profesi di luar sana. Selanjutnya kita akan belajar mengenai peribahasa. Di sini Bu Guru akan menjelaskan apa sih peribahasa itu? Peribahasa. Apakah Genia sudah mengetahui peribahasa itu apa? Atau Genia sudah pernah membuat sebuah peribahasa? Peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang memiliki arti tertentu. Contohnya apa? Genius pasti sering mendengar ini nih. Besar pasak daripada tiang. Maksud dari kata ini apa ya? Nah, kalimat ini memiliki arti berupa belanja lebih banyak daripada pendapatan. Jadi ketika Genius membelanjakan banyak sekali uangnya dan ternyata lebih banyak yang dikeluarkan untuk belanja daripada uang yang Genius dapatkan dari bekerja, maka peribahasa yang cocok untuk menggambarkan adalah besar pasak daripada tiang. Yang kedua, ada udang di balik batu. Apa ya artinya? Ada udang di balik batu itu memiliki arti ada sesuatu atau ada suatu maksud yang tersembunyi. Jadi ketika Genius nih berbuat baik mungkin kepada seseorang dan mengharapkan imbalan, itu bisa diartikan ada udang di balik batu. Setelah belajar peribahasa, kita akan mengenal yang namanya rima dalam pantun. Apakah Genius suka berpantun atau mungkin bisa membuat pantun? Nah, dalam pantun itu ada yang disebut sebagai rima. Kita kenalan dulu yuk sama pantun. Pantun adalah bentuk puisi lama Indonesia. Setiap bait pada pantun biasanya terdiri dari 4 baris. Nah, yuk kita perhatikan contoh pantun berikut ini.
Pagi hari telah berganti siang, kucing tidur di bawah meja. Jangan suka menghabiskan uang, lebih baik ditabung saja. Ini pantunnya memberikan nasihat untuk tidak suka menghabiskan uang ya. Lebih baik uangnya ditabung. Coba deh Genius perhatikan, pada akhir kata ada pola-pola yang menarik seperti siang, meja, uang, dan saya. Pada baris pertama dia memiliki akhir kata yang sama dengan baris ketiga, sedangkan baris kedua memiliki pola yang sama dengan baris keempat. Wah, polanya menarik ya. Pola tersebut kita sebut sebagai rima. Nah, rima adalah pola yang menarik di tiap akhir kalimat. Pola tersebut harus kita ingat-ingat sebagai rima. Yuk kita lihat pantun-pantun yang lainnya. Bersama teman memanjat tiang, jangan lupa berhati-hati. Mari bijak memakai uang agar tidak menyesal nanti. Nasihatnya, kita harus bijak ya memakai uang agar jenius semua tidak menyesal di kemudian hari. Pantun yang kedua, pintu terbuka karena angin kincir berputar. Teruslah belajar yang rajin supaya kau jadi pintar. Di sini pantunnya memberikan nasihat agar jenius semua terus belajar dengan rajin agar kita menjadi seseorang yang pintar. Coba deh jenius perhatikan, apakah di kedua pantun ini memiliki rima? Ya, benar sekali. Di setiap akhir bait atau akhir baris terdapat pola yang menarik. Nah, pola tersebut kita sebut sebagai rima. Dua pantun tersebut memiliki rima AB. Wah, sudah selesai nih. Yuk, untuk menambah pengetahuan kita kerjakan soal bersama-sama. Soal yang pertama, ciri-ciri seseorang yang dapat membedakan orang tersebut dengan orang lain disebut A. Identitas diri, B. Prestasi diri, C. Jati diri, D. Jabatan. Yes, bisa isi sendiri ya. Soal nomor 2. Di bawah ini yang bukan termasuk tanda identitas diri adalah A. KTP, B. SIM, C. Kartu keluarga, D. Buku catatan. Soal nomor 3. Anita berasal dari suku Bugis dan beragama Islam. Tian berasal dari suku Jawa dan beragama Buddha. Anita dan Tian memiliki keragaman A. Personal, B. Pribadi, C. Privasi, D. Sosial. Soal nomor 4. Di bawah ini yang bukan termasuk cara mendapatkan uang adalah A. Mengikuti lomba berhadiah, B. Meminta kepada orang tua, C. Menjual jasa, D. Menjual barang. Soal nomor 5. Kalimat yang memiliki makna tertentu disebut A. Peribahasa, B. Pantun, C. Puisi, D. Rima. Soal nomor 6. Pola kata yang berulang di akhir kalimat pantun disebut A. Peribahasa, B. Pola, C. Rima, D. AB. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran selanjutnya. Follow juga akun Instagram kami di @rumahbelajargenio dan @kakakgenio. Follow juga akun TikTok kami di @kakakgenio untuk mendapatkan tips and trik cara cepat mengerjakan soal. Sampai jumpa.